Tes, satu, dua, tiga, tes. Paling paju pangdoto. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Saya masih membuka buku yang kemarin yang sudah pernah saya kirimkan di grup mengenai pelajaran MATLAB. Jadi ini kita lanjutkan, misalnya contohnya yang lainnya tentunya Anda bisa baca sendiri ya sebelum-sebelumnya. Misalnya ini komputasi elektronik. Sama pada prinsipnya adalah kita ingin menggunakan MATLAB ini untuk perhitungan-perhitungan. Jadi seperti dia menjadi alat bantu kita agar perhitungan itu lebih cepat dan menghindari kekeliruan-kekeliruan dalam menghitung secara manual. Jadi sebagai contoh langsung saya lihatkan, misalnya ada sebuah contoh soal rangkaian elektronik atau rangkaian listrik, sebuah tegangan yang melintasi suatu resistor. Jadi ini bercerita tentang eh, hukum hukum Ohm. Sebuah tegangan melintasi suatu resistor berdasarkan hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R. Daya yang dibangkitkan sepanjang rangkaian itu adalah I kuadrat R. Ya, kita ketahui ini rumusnya yang sudah lumrah, I kuadrat. Nah, maka jika diasumsikan nilai resistansinya 10, jadi R-nya 10, kemudian arusnya itu ditambah. Jadi arusnya yang menjadi eh, variabel berikutnya, yaitu arus atau I. Sini kita misalnya ingin membuat arusnya itu bertambah secara linear setiap 2 ampere sampai dengan nilai 10 ampere. Maka kita mau menentukan besarnya perubahan tegangan dan disipasi daya aktif kenaikan arus. Jadi kita buat berarti tahanannya tetap 10 kan, nilai tahanan atau resistance value. Kemudian I-nya itu dari 0 meloncat 22 sampai 10 atau arus yang mengalir pada tahanan itu. Nah, cara membuatnya seperti ini. Kemarin kita sudah belajar yaitu ini berarti dia
eh, 0, kemudian penambahannya 2, dan batas akhirnya itu atau yang paling nilai paling besar itu adalah 10. Berarti dia 0, 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian rumus V kita tentukan, variabel V ini rumusnya adalah I titik, kemudian tanda bintang R, atau rumus untuk menentukan tegangan. Kemudian menentukan dayanya, daya yang ada pada rangkaian ini rumusnya adalah P ini kan I kuadrat R, berarti dia dibuat dalam kurung I titik kuadrat R dikalikan, I titik pangkat 2 kuadrat kalikan dengan R, atau ah, perhitungan daya, power calculation. Kemudian katanya buatlah solusinya, yaitu dalam bentuk matrik I arus, kemudian V-nya yang loncat dua-dua, I-nya yang loncat dua-dua, kemudian V itu adalah tegangan yang dihasilkannya, kemudian dayanya berapa. Jadi I-nya 0 berapa tegangan berapa daya, I-nya 2 berapa tegangan berapa daya. Maka cara membuatnya kita di dalam MATLAB itu kita cukup ketikkan seperti ini. Maka nanti akan keluar hasilnya itu adalah nilainya 0 untuk arus 0, maka tegangan 0 dan daya 0. Untuk arusnya 2, kemudian tegangannya menjadi 20 karena R-nya itu 10, kemudian P-nya 40 dan seterusnya. Jadi dia arusnya tadi kita buat loncat 22 sampai 10, maka dia akan menghitung sendiri tegangan dan daya disipasi dayanya. Coba kita contoh ini kita masukkan ke MATLAB-nya, kita copy dulu seperti ini, baru kita masuk ke MATLAB. Masuk ke MATLAB, ini MATLAB sudah saya buka, baru kita pastekan yang tadi program itu ya, baru kita eksekusikan enter. Nah, maka dia akan membuat eh, arus yaitu 0, 2, 4, 6, 8 dan sampai 10. Kemudian ini berikutnya adalah tegangan 0, 20, 40, 60, 80 dan 100. Baru dia baris berikutnya adalah 0, dayanya 0, 40, 160, 360, 640 dan 1000. Jadi kita nggak perlu menghitung satu-satu lagi, nanti dia akan langsung menghitung arus, tegangan dan dayanya. Jadi itu eh, cara menggunakan MATLAB. Yang penting kita tahu cara codingnya ataupun scriptnya agar dapat menghitung perhitungan tersebut. Kemudian kita berikutnya, jadi yang pertama ini menentukan daya. Baru jika xt sama dengan 2t, jadi sebuah fungsi ya, xt sama dengan 2t dan yt sama dengan sin t. Jadi ada xt, ada yt. Kemudian maka untuk T sama dengan 0 sampai dengan 10 milisecond atau T-nya itu kita ganti 0 sampai 10 milisecond, tentukan nilai T dan YT dan gambarkan grafik fungsinya. Berarti kita harus buat dulu eh, T-nya itu 0 sampai 10 dengan pertambahan satu-satu. Nanti setiap nambah satu. Kalau yang di atas tadi kan nambahnya dua-dua, ini nambahnya satu-satu. Maka kita buat for I 0 sampai 10. Karena dia mau dimasukkan nilainya. Jadi bukan seperti tadi kan tinggal dibuat I-nya gitu kan. R 10 apa tuh I 0 2 10 seperti itu dia dibuat. Kalau ini dia harus dibuat for I 0 sampai 10. Kemudian X sama dengan I tambah satu sama dengan 2 kali I. Jadi gini dia nanti I ini dari 0 akan dimasukkannya kemari. Maka hasilnya adalah 2 kali I-nya ini. I-nya itu 0. Baru Y-nya eh, I tambah satu berarti 0 tambah satu. Hasilnya adalah 2 kali sin I-nya yang
yang nol tadi. Begitulah seterusnya. Kalau kita buat seperti itu, maka akan diperoleh nilai fungsinya itu adalah setiap nilai I kita masukkan 0 sampai 10. Nanti dia baru akan membuat grafik untuk X dengan Y-nya. Jadi X-nya itu bertambah-tambah. Satu dulu untuk I0, untuk I1, I2, dan seterusnya. Lalu kita kopikan ini, baru kita masuk ke MATLAB lagi, baru kita pastekan, baru kita enter. Grafiknya belum keluar, mungkin karena internetnya. Nah, ini baru keluar grafiknya. Jadi, skrip yang kita buat itu adalah memberikan hubungan antara X, yaitu 0, 5, 10, 15, sampai 20. Kemudian ada Y-nya, untuk Y-nya sekian. Cuma yang harus kita perhatikan itu cara membuat skrip MATLAB-nya atau skrip programnya itu. Jadi I-nya 0 sampai 10, kemudian X-nya itu adalah bertambah-tambah dari I1, I0 dulu tambah 1 berarti X dari 1 sama dengan 2 kali 1, 2 kali 0. Kemudian X 1 tambah 1 X2 sama dengan 2 kali 1, 2 gitu. Jadi nilai X itu terus berhubungan sampai terakhirnya 10, X9 tambah 1 X10 sama dengan 2 kali 9, 18. Jadi seperti itu cara meng apa menyelesaikan soal dengan memasukkan kode-kode MATLAB ke dalamnya. Kemudian kita masuk ke analisis rangkaian DC. Di analisis rangkaian DC, analisis rangkaian listrik, kita coba mau mempraktekkan menyelesaikannya dalam program MATLAB. Sebagai contoh ini yang biasanya soal yang sering ada di buku-bukunya, yaitu analisis tegangan simpul atau nodal analysis. Di rangkaian listrik kita sudah belajar ya. Jadi untuk menghitung dan menentukan besarnya tegangan simpul pada sebuah rangkaian listrik tertutup. Jadi simpul-simpul itu yang ada titik-titiknya ini kan. Jadi dengan menggunakan MATLAB, dari soal yang seperti ini, kita bisa menyelesaikannya, yaitu menggunakan MATLAB script pada rangkaian tegangan simpul untuk gambar 8.2. Lebih dahulu harus ditentukan rumus-rumus yang ada pada masing-masing loop tersebut. Jadi rumus untuk menghitungnya itu, sebagaimana kita sering melakukan rangkaian listrik itu tetap harus dibuat. Nah, jadi MATLAB ini tidak bisa menghitung sendiri kalau kita tidak memasukkan perintah rumusnya. Nah, jadi kalau kita buat di rangkaian tadi, model matrik jaringan tegang tersebut dituliskan sebagai berikut. Karena kan di sini ada kan loop 1, loop 2, loop 3, dan loop 4. Loop 3 ya, sampai 3 aja. Jadi matriknya 3 kali 3. Yaitu 0,15 kali V1 sama dengan 5. Kemudian 0,15 kali V2 sama dengan 0. 0,15 kali V3 sama dengan 2. Jadi cara menghitungnya 0,15 kali V1 ya, kemudian 0, minus 0,1 kali V2, minus 0,5 kali V3, itu sama dengan 5. Sorry ya, tadi salah. Jadi cara menyebutkan itu 0,15 kali V1 ditambah minus 0,1 kali V2 dikurang 0,05 kali V3 sama dengan 5. Ini persamaan loopnya bisa kita buat
dengan menganalisisnya melalui rangkaian listrik ya atau loop tertutup. Jadi 5 5 ini nggak ada, 10 kali R1 ditambah 50 kali R2 itu sama dengan V1 gitu. Makanya nanti akan muncul matrik tiga persamaan karena ada tiga buah loop. Nah, pada MATLAB cara kita memasukkannya adalah seperti ini. Y atau matriknya itu 0,15 minus 0,1 minus 0,005 baru kita pisahkan dengan tanda titik koma untuk masuk ke baris matrik yang kedua yaitu minus 0,1 0,145 minus 0,025 baru titik koma lagi untuk masuk ke baris yang berikutnya. Minus 0,05 minus 0,025 ini kemudian 0,075 baru kita masukkan I. I itu ada 5, kemudian 0 dan 2. Ini 5, 0, 2. Ini kan matrik arusnya. Matrik arusnya. Ini matrik admitansinya. Admitansinya. Jadi kita harus memasukkan matrik admitansi, bukan resistansi. Admitansi itu 1 per resistansi. Maka dapat matrik arusnya 5, 0, dan 2, yaitu 3 baris dan 1 kolom. Baru kita F-print, kita print, jadi tulisannya adalah F-print F, tanda kutip nodal voltage V1, V2, dan V3 adalah, baru garis slash N, tanda kutip lagi, baru kurung tutup. Maka kita mau mencari V sama dengan adalah inverse dari Y, karena tadi kan ini adalah admitansi, jadi kalau diinversekan jadi resistansi. Resistansinya. Resistansi kali I berarti sama dengan V. Maka diperoleh nilai tegangan untuk V1, V2, dan V3. Nah, 404, 350, dan 412. Coba kita coba untuk masukkan di script MATLAB-nya, mana tahu bisa. Nah, ini kita bersihkan dulu layarnya, CLC. Kita tutup dulu gambar grafik ini. Baru kita pastekan programnya. Baru kita enter kan. Jadi dengan seperti ini maka langsung diperoleh tanpa kita melakukan memasukkan nilainya masing-masing. Langsung kita peroleh tegangan untuk V1, V2, dan V3-nya. Jadi V sama dengan inverse Y dikali dengan I tadi. Jadi cukup sederhana untuk dapat menghitung analisis rangkaian melalui program MATLAB ini. Balik lagi ke teks tadi. Nah, contoh lainnya kita untuk menghitung dan menentukan besarnya tegangan simpul pada rangkaian tertutup seperti gambar 8.3. 8.3 gambarnya ini 8.3. Yang penting kita bisa membuat persamaan loopnya daripada setiap uh, loopnya. Setiap loop itu kita membuat persamaan admitansinya. Ini ada berapa loop? 1, 2, 3, 4, 5 loop. 1, 2, 3. Oh, ini 4 loop. 1, 2, 3, 4. Ada 4 loop yang digunakan. 1, 2, 3, 4. Makanya barisnya pun 4 baris dan 4 kolom. Barisnya ada 4 karena loopnya ada 4 dan nodal atau simpulnya itu ada 4 juga dalam rangkaian listrik ya. Kita belajar.
Jadi untuk menghitungnya cukup kita masukkan matrik daripada admitansi tadi yaitu 0,75 minus 0,2 0 minus 0,5 bertitik koma 5115 bertitik koma lagi lalu 0,2 0,45 0,17 kemudian 0,067 baru titik koma lagi 001 karena dia ada 4 loop ya. Baru matrik I-nya adalah 5 0 0 10. Itu semua dari ini 5, kemudian 5 satu lagi di 5 0 0 10 sorry 5 baru yang lainnya 0 harusnya baru 10. Itu cara membuatnya. Baru kita cetak print nodal voltage V1, V2, V3, V4 dengan memasukkan nilai tegangannya. Tegangannya adalah inverse dari matrik admitansi dikalikan dengan matrik I. Sekarang kita coba copy ke MATLAB. Kita mau buktikan. Pastikan. Baru enter. Nah, maka diperoleh tegangannya itu nodal 1, 2, 3, dan 4 itu 18, 17, minus 22, dan 10. Jadi cukup sederhana dan mudah kalau kita menggunakan bantuan MATLAB untuk menyelesaikan eh, persamaan loop pada metode rangkaian listrik ini, terutama nodal analisis. Kemudian contoh lagi untuk yang berikutnya masih di rangkaian listrik yaitu analisis loop, yaitu untuk menghitung dan menentukan besarnya arus yang mengalir pada sebuah rangkaian. Jadi ini kan kita mau menghitung arus. Nah, rangkaian listrik tertutup dapat dengan mudah dianalisis menggunakan program MATLAB ini. Nah, sebagai contoh ininya loopnya ada 1, 2, 3, berarti dia ada matriknya juga 3 kali 3. Ingat matriknya bukan matrik tahanan, tapi matrik bukan impedansi, tapi admitansi. Jadi ini matrik admitansinya 40 minus 10, sorry, minus 30, kemudian minus 10, 30, minus 5, dan seterusnya. Ini matrik I-nya, I1, I2, dan I3. Kemudian matrik V-nya, yaitu 10, 0, 0. Karena cuma ada satu sumber tegangan, yaitu 10 volt. Sekarang kita masuk ke script MATLAB-nya. Kita masuk ke matrik impedansi, yaitu 40, minus 10, minus 30. Kemudian minus 10, 30, minus 5, minus 30, minus 5, 65. Kemudian materi tegangannya adalah 1000 sebagaimana yang tertera pada materi yang kita buat tadi. Kita tuliskan juga materi tegangannya. Kemudian materi arusnya yaitu inverse Z kali dengan V. Kemudian untuk pada arus pada RB atau pada yang tengah.
Kemudian I3 dikurang I2. Baru kita cetak ya, membuat ini nilainya, di mana PS sama dengan I, I besar kali satu dengan fungsi satu kali dengan 10. Nah, coba kita print. Nah, kita masukkan codingnya di MATLAB. Pastikan, lalu kita enter. Maka diperoleh arus yang melalui R adalah 0,037 ampere. Kemudian power supply 10 volt, 10 volt dengan eh, dayanya itu 4,7531 watt. Ini jawabannya tadi. Kemudian berikutnya juga coba kita eh, eh, praktekkan contoh untuk yang contoh empatnya. Solusi untuk menghitung besarnya arus pada rangkaian tertutup, gambar 85. Nah, gambar 85, ini dia. Berarti matriknya ada tiga, atau komponen matriknya ada tiga, tiga kali tiga. Kemudian kita mau mencari daya pada setiap nilai tahanannya. Kemudian untuk I satunya kita dapat memasukkan coding MATLAB seperti ini. Ini matrik Z-nya atau matrik eh, impedansinya. Kemudian ini adalah tegangan, kemudian ada arus, dan ada daya. Nanti dia akan masuk ke rumus ini. I itu adalah inverse dari Z dikalikan dengan V. Sementara V itu adalah di 10, 5, dan 0. Jadi bagaimana cara membuat matriknya itu seperti itu. Jangan ada tanda komanya, jangan ada tanda titiknya antara masing-masing elemennya itu. Kita coba kopikan programnya ke MATLAB. Dari- Nah, maka di sini dia langsung akan mengeksekusinya dan memberikan nilai daya yang didisipasikan untuk tahanan 8 ohm adalah sebesar 0,44 watt. Kemudian arus pada sumber 10 volt itu 0,73 ampere. Kemudian daya yang terbuang pada tahanan 8 ohm adalah 0,44 watt. Kemudian arus pada 10 ampere adalah 0,73 ampere. Jadi eh, dengan seperti ini kita bisa langsung menghitung nilai-nilai untuk analisis rangkaian listriknya.
Kemudian rangkaian listrik juga ada analisis namanya maximum power transfer, yaitu daya yang dapat dikirimkan oleh atau dihasilkan oleh suatu komponen. Rumusan rangkaian listriknya adalah V1, VL sama dengan VS tambah RL kali RS tambah RL. RS ini sumber, RL itu adalah beban atau resistansi load. Kemudian dayanya adalah V kuadrat per R seperti biasa rumusnya. Kemudian kalau kita turunkan lagi menjadi V kuadrat per R kali RL itu adalah RS tambah RL kuadrat. Kemudian diturunkan PL-nya menjadi yang seperti di ini tertera itu, yaitu DPL RS tambah RL kuadrat kali VS dikurang VS kuadrat kali RL kali 2 kali R2 tambah R1. Atau DPL per DRL itu sama dengan 0. Kenapa? Karena pada PL ini RL-nya itu berupa konstanta. Kemudian RS tambah RL dikurang 2 RL sama dengan 0, maka RL itu sama dengan RL atau R sumber sama dengan R beban. Jadi kemudian kita misalnya contohnya ini untuk menghitung untuk nilai RL yang bervariasi antara 0 sampai 50 ohm, 0 sampai 50 kilo ohm, bagaimana tegangan yang muncul pada nilai RL sama dengan 10 kilo ohm? Bagaimana ditunjukkan oleh gambar 87 tadi. Gambarnya, sekarang script MATLAB-nya, kita masuk ke script MATLAB-nya. RL sama dengan 0 dengan penambahan 1 kali 10 pangkat 3, kemudian sampai 50 kali 10 pangkat 3. Kemudian ada K, yaitu panjang daripada matriknya, yaitu RL, seberapa banyak RL-nya. Kemudian untuk I 1 sampai K, 1 sampai berapa panjang uh, banyak RL-nya tadi. Baru PI itu adalah daya beban sesuai dengan fungsi arusnya, yaitu VS per RS tambah RL dikalikan I kuadratkan kalikan RL. Baru setelah itu kita tidak ada menghitung lagi, kita tulis N. Ya, ini contohnya kita kopikan aja ya ke MATLAB. Nanti Anda pelajari bagaimana cara membuat program itu. Ya, kita copy, baru kita masuk ke MATLAB lagi. Kita enter kan. Sini ada yang tidak bisa dibacanya itu PS-nya. Kita cari mana tulisan PS-nya. Ada PS yang dia tidak bisa terjemahkan variabel yang kita masukkan.
Oh, ini VS. Tidak bisa terjemah. Oh, ini yang VS. Bentar deh. VS-nya. Oke, ya. Jadi itu tadi ya untuk memasukkan program rangkaian listrik kepada program MATLAB. Jadi VS itu harus kita tentukan terlebih dahulu. Yang penting dasar-dasar untuk mengklikkan codingnya itu harus sudah diketahui ya. Cara memasukkan codingnya di MATLAB, cara membuat ekspresinya ketika kita ingin menghitung, kemudian membuat matrik. Nah, itu yang Anda bisa pelajari di buku ini, kemudian Anda praktekkan di MATLAB Anda di komputer masing-masing. Nah, ini grafik dari transfer daya maksimum, sebagaimana yang sering kita lihat di rangkaian listrik ya. Oke, saya kira sampai di sini dulu pertemuan kita. Silakan dipelajari, diulangi contoh-contoh tadi dan dipraktekkan di eh, program MATLAB-nya masing-masing. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita lanjut ke minggu depan. Saya akhiri ucapan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Habis ya? Izin ya.